ketika kita berusaha untuk memenangkan pertarungan melawan kebatilan, kejahatan, keburukan yang terutama dimotori oleh yang namanya setan, laknatullah, yang berusaha merayu dan menipu kita. Dan kemarin yang kita bahas, yang kita bicarakan adalah sarana perjuangan dalam bentuk materi. Apakah itu dalam bentuk harta, kekuasaan, keahlian, pengetahuan, teknologi, kesehatan, peluangan waktu, dan sebagainya. Kemudian sarana berjuang yang lainnya yang bisa kita pergunakan di dalam perjuangan kita melawan kejahatan, keburukan, kebatilan itu adalah yang kita sebut sebagai strategi. Ini berbagai macam hal yang kita bisa manfaatkan, yang kita miliki, kemudian kita pergunakan yang ada pada kita. Kalau gue yang nanya gitu nggak masalah Mbak Devi. Ini lu yang nanya begitu. Penggunaannya, pemakaiannya, sehingga menjadi alat perjuangan yang efektif, baik berupa tenaga, keahlian, waktu, dan sebagainya. Ini memerlukan strategi. Kita lihat kisah perang Badar. Iya, sabar ya. Kaum muslimin berangkat ke ke wilayah sumur Badar itu, yang ada di dalam pikiran mereka, yang menjadi persiapan mereka, mindset mereka adalah bahwa mereka akan menyergap kafilah dagang. Itu. Jadi persiapan mereka bukanlah persiapan peperangan melawan angkatan perang. Persiapan mereka adalah menyergap kafilah dagang yang tentunya pengawalnya bukan pengawal yang terlatih, teratur, dan tersenjatai sebanyak, sebagus, selengkap angkatan perang. Akan tetapi pada kenyataannya mereka kaum mukminin harus berhadapan dengan angkatan perang dari kaum musyrikin Mekah yang terkenal orang-orangnya ahli dalam berperang, memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dan memiliki perlengkapan yang jauh lebih lengkap. Jadi ketika ini terjadi, kita mesti menyiapkan diri dengan menggunakan semua yang kita miliki supaya itu bisa menjadi kekuatan yang efektif, dan kita memerlukan strategi. Strategi bagaimana caranya mengalahkan pasukan yang jauh lebih kuat itu. Makanya ketika kaum mukminin sampai di wilayah sumur Badar, mereka kuasai dulu itu sumber-sumber air minum. Ada beberapa sumber air di situ yang ada di tempat yang dikuasai oleh pasukan kaum mukminin. Itu sumbernya dipelihara, dijaga dengan baik. Sementara di sisi sebaliknya, di mana diperkirakan kaum musyrikin itu kan datang, pasukan itu sumbernya itu ditimbuni dengan batu-batu sehingga tidak bisa diambil airnya. Itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pukulan pertama bagi pasukan kaum musyrikin, karena pasukan kaum musyrikin itu datang dari jauh. Nah, mereka bepergian seperti itu kan biasa memang kalau ketemu sama yang ada sumbernya, memenuhi kembali girbah airnya yang mereka bawa. Jadi jeriken kalau kita bilang sekarang seperti itu mereka penuhi kembali itu pada saat mereka sampai ke sumur. Tapi kenyataannya ketika sampai di sumur Badar, di tempat yang mereka sampai di situ, sumur-sumurnya sudah ditutup dengan batu-batu sehingga airnya tidak bisa diambil. Ini permasalahan buat mereka, itu udah kejutan pertama itu. Mereka udah mulai galau. Kalau kita bilang zaman sekarang tuh galau. Tapi kalau masalah peperangan bukan galau, mereka udah kalah set di awal. Perang urat syaraf mereka udah kalah di situ. Jadi mereka menemui hambatan yang buat semua manusia itu adalah sesuatu yang
sangat vital. Air minum itu sangat vital. Mereka merasa tidak akan bisa berperang kalau mereka nggak minum. Jadi seperti itulah. Jadi strateginya tuh memang sudah harus dipergunakan, apalagi kalau kita memiliki kekurangan, kelemahan dibandingkan dengan lawan kita. Ini kan seperti cerita-cerita, kalau di Indonesia mungkin cerita-cerita kancil yang katanya menggunakan akal cerdiknya. Sebagian bilang akal culas, itu bukan akal cerdiknya. Ya, bagaimanapun yang namanya strategi itu memang harus dipergunakan. Jadi itu ketika kita memiliki kelemahan, ada strategi yang bisa kita ambil. Terus bagaimana pula keadaannya ketika kita mengalami kekalahan? Gitu. Bagaimana cara mengubah ancaman, hambatan atau kekalahan itu menjadi kemenangan? Nah, ini menjadi memerlukan strategi juga gitu. Jadi ketika peristiwa perang Uhud sebagai kelanjutan dari perang Badar gitu kan, gantian tuh katanya kaum musyrikin, nanti kami kalahkan kamu. Mereka datang tuh menyerang di peristiwa perang Uhud ini. Mereka membuat pasukan kaum muslimin terdesak sehingga terpaksa mundur ke arah bukit. Diberitakan, dihembuskan hoax bahwa Nabi telah terbunuh, gitu kan. Gitu. Padahal sebenarnya bukan terbunuh, memang Nabi terluka pada saat itu gitu. Mengucurkan darah kan, tapi bukan terbunuh. Itu yang kemudian menjadikan semangat beberapa orang dari kaum muslimin itu menjadi turun, menjadi lemah gitu. Mereka tidak memiliki semangat berjuang lagi. Nah, ini yang berbahaya sebetulnya. Ketika orang sudah tidak punya semangat, tidak punya spirit, fighting spiritnya sudah hilang, nah itu awal pertama kekalahan itu di situ. Kalau cuman kalah senjata, tapi masih tetap bersemangat, nah kita masih bisa memikirkan Lu strategi nggak selanjutnya. tahu ya Nah, itu sekarang yang co-leadernya siapa di sini? dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi kekalahan di dalam perang Uhud. Mereka mundur ke arah bukit, menaiki bukit, tidak berani mengejar kaum musyrikin itu. Mereka memang pada dasarnya adalah orang-orang penakut. Mereka sudah dalam keadaan menang, kok nggak berani mengejar gitu. Kenapa? Nah, itu menjadi pertanyaan kan sebetulnya. Karena memang di awal-awalnya mereka sudah penakut dan mereka tahu, mereka yakin kaum mukminin bagaimanapun keadaannya tetap adalah orang-orang yang berbahaya apabila mereka remehkan. Jadi ketika melihat kaum ini sudah berada di dalam posisi yang lebih unggul, nah di atas itu kan posisi yang lebih unggul, apalagi ini di pegunungan batu gitu kan. Mereka mencoba menyerang dengan ikut menaiki bukit, nah bisa-bisa mereka ditimpukin batu dari atas. Itu ada menimbulkan ketakutan. Nah, mereka bukannya mengurung, bukannya berupaya untuk menghabisi kaum mukminin, tapi mereka merasa kemenangan itu sudah cukup, mereka kembali ke Mekah pada saat itu. Nah, disitulah sebenarnya strategi dari kaum mukminin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW menunjukkan superioritasnya. Kenapa? Mereka pada saat itu dalam posisi kalah, terdesak, mundur kan. Tapi mereka bertahan pada satu saat. Beberapa jam kemudian Rasulullah SAW bukannya memerintahkan kaum mukminin untuk kembali ke Madinah dengan membawa kekalahan, tetapi justru beliau memerintahkan kaum mukminin untuk bangkit kembali, bangun, mengejar kaum musyrikin yang pada saat itu sudah dalam perjalanan pulang ke Mekah. Itu makanya strateginya yang benar-benar luar biasa gitu. Nah, ketika para pengintai kaum musyrikin itu mengetahui bahwa kaum mukminin itu bukannya pulang ke Madinah, melainkan bangkit mengejar mereka, wah itu disampaikan kepada para pemimpinnya. Orang-orang Islam mengejar gitu kan. Mereka datang lagi. Begitu dalam pikiran mereka udah langsung kalut gitu. Waduh,
Ini tadi mutilasi-mutilasi yang dilakukan kepada jenazah kaum mukminin yang tertinggal di medan perang itu udah ketahuan nih. Nah, mereka nih mau balas dendam nih. Timbul ketakutan yang luar biasa di kalangan pasukan kaum musyrikin. Nah, mereka kembali ke Madinah bukan kembali dengan keagungan membawa kemenangan, mereka lari terbirit-birit sebenarnya. Karena apa? Karena dikejar oleh pasukan kaum mukminin. Itu sebenarnya yang terjadi. Itu yang barangkali mungkin di dalam buku-buku sejarah itu belum banyak diungkapkan. Strategi yang paling jitu yang datang dari Rasulullah SAW yang memberikan izah, memberikan kebanggaan, harga diri, mengembalikan harga diri kaum mukminin. Apakah mereka dibilang kalah pada saat itu? Sebelumnya iya mereka terdesak, akan tetapi pada akhirnya mereka yang mengejar kaum musyrikin. Mana ada orang yang kalah itu mengejar? Nggak ada. Adanya orang kalah itu mundur. Udah selesai. Habis perkara. Akan tapi ini tidak kalah. Kenapa? Karena mereka bangkit mengejar. Dan justru orang-orang dari kaum musyrikin itulah sebenarnya yang kalah. Kenapa? Karena mereka lari tunggang langgang dari medan peperangan. Padahal kalau mereka menjadi pemenang, kalau mereka memang benar pemenang, kalau mereka itu berani, ya tinggal dihadang aja. Hadapin lagi, perang lagi. Tapi mereka nggak berani. Itu justru kita bisa lihat di situ. Siapa sih sebenarnya yang menjadi pemenang di dalam peperangan itu? Siapa sih sebenarnya yang lari dari peperangan? Siapa sih yang menyimpan ketakutan di dalam hatinya sampai mereka bergegas gitu. Ini yang banyak belum digali oleh para guru, para ustadz yang menyampaikan kisah perang Uhud. Ujung yang di sini yang sebenarnya yang menunjukkan izah, menunjukkan ketinggian derajat kaum mukminin yang masih jarang untuk disebutkan, masih jarang untuk dikemukakan. Jadi ini ada menunjukkan adanya strategi yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi ketika perang Hunain terjadi, sama kayak gitu. Cuman kejadiannya agak-agak beda skenarionya ketika itu kaum mukminin dalam kondisi mereka memiliki jumlah yang banyak, perlengkapan yang cukup gitu. Dan tapi karena kesombongan yang ada di dalam diri mereka pada awal-awal peperangan mereka kocar-kacir. Gitu. Nah, diperlukanlah kepemimpinan Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk maju. Karena Rasul yang memerintahkan, ya udah intinya inti pasukannya yang berada di sekeliling Rasulullah, para sahabat yang ada di situ, itu yang menjadi inti penggerak maju, kemudian berhasil mengalahkan musuh-musuh. Itu salah satu strategi juga bahwa ketika perang terjadi, kesombongan itu yang tidak boleh hadir ternyata hadir. Nah, ketika itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sombong, kamu kalah lah gitu kan. Tapi untuk mengubah kembali kekalahan menjadi kemenangan, yaitu perlu kepemimpinan yang kuat gitu. Jadi nanti ketika ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bisa menerapkannya di dalam hal memilah dan memilih ibadah yang terbaik dan terbanyak ganjarannya. Ya, memang perlu ilmu gitu di antara dua ibadah gitu kan. Kalau yang kadang kita suka bingung itu kan memilih antara yang wajib dengan yang sunnah ini, karena yang sunnah biasa kita kerjakan, terus ada yang wajib kita kerjakan, kita mesti milih yang mana. Ya udah jelas kalau ada yang wajib ada yang sunnah, ya yang sunnah dibelakangkan, wajib dulu kerjakan gitu kan. Makanya mesti tahu yang wajib-wajib kita itu apa gitu. Antara wajib ain dengan wajib kifayah juga mesti tahu gitu. Ya, makanya mestinya belajar ya seperti itu. Kita jadi
tahu mana yang mesti didahulukan, mana yang mesti dibelakangkan, mana yang memerlukan perhatian penuh, mana yang bisa disambi, itu ada. Kita memilah dan memilih ibadah yang terbaik dan terbanyak ganjarannya itu masalah strategi. Jadi udah ada materi, udah ada strategi, sarana kita berjuang. Nah, ini adalah satu lagi yang tidak terlihat tapi terasa, yaitu semangat. Semangat kita mesti ada. Ibadah mesti semangat, berjuang mesti semangat. Ibadah nggak semangat, berjuang nggak semangat, jadi apa gitu kan? Makan aja juga perlu semangat. Makan nggak semangat, kelihatan gitu apa yang dimakan. Nah, nasi sepiring ya diambil 1, 2 gitu kan. Meskipun makannya cuma sesendok, tapi kan kalau semangat beda dengan orang yang tidak semangat. Kelihatan gitu bedanya, tetap harus semangat gitu. Apapun aktivitas kita mesti semangat gitu. Sholat mesti dalam semangat. Kenapa? Kalau nggak semangat itu, orang yang tidak semangat waktu sholat itu ciri-ciri orang munafik. Ya kan di dalam Al-Baqarah disebutkan qamu kusala. Jadi kalau mereka mau sholat, mereka berdiri dengan enggan, dengan rasa malas yang amat sangat gitu. Ya lihat aja orang yang semangat bangun untuk sholat dengan orang yang males-malesan bangun untuk sholat itu beda. Bukan beda ya, beda. Kelihatan gitu. Nah, ini semangat adalah salah satu sarana berjuang yang perlu kita miliki. Di dalamnya itu ada kesungguhan. Kita melakukan aktivitas kita, ada kerelaan berkorban, ada keberanian. Kalau nggak ada semangat, materi, strategi itu buat apa gitu. Nggak akan terlaksana kalau kita nggak semangat. Coba lihat itu, sahabat yang tertinggal ketika perang Tabuk. Dia tidak kekurangan materi, dia dalam keadaan sehat, tetapi dia tidak bersemangat untuk berperang. Semangatnya adalah untuk cari duit. Itu kan, ya itu terabaikan itu semangat untuk turut berjihad fisabilillah di dalam perang Tabuk. Itu. Jadi yang sebenarnya mampu itu jadi tertinggal di dalam perang Tabuk itu. Tapi sebaliknya, semangat yang tinggi ini akan bisa menutupi kekurangan. Baik itu kekurangan dalam hal materi maupun hal strategi. Itu semangat bisa menutupi itu semua. Lah, jangankan orang dewasa, anak-anak kecil pada zaman Rasulullah SAW itu kalau dipanggil untuk jihad mereka ikut gitu, datang gitu, memohon pada Rasulullah supaya bisa diikutkan di dalam pasukan supaya bisa diterima. Anak umur baru-baru belasan tahun itu, ya anak-anak lulusan SD lah, mereka sudah bangkit ikut gitu, mendaftar untuk ikut jihad fisabilillah. Tapi tidak semuanya diterima gitu kan, hanya orang-orang yang selain semangat dilihat juga oleh Rasulullah siapa yang punya kemampuan gitu. Kalau yang punya kemampuan oke. Di kalangan para sahabiah, para sahabat perempuan juga demikian. Mereka bersemangat, kalau ada panggilan jihad fisabilillah, banyak yang daftar gitu, tapi tidak semua diterima. Karena memang sudah demikian aturannya, Rasulullah SAW sudah memberikan bagian masing-masing gitu, mana yang bisa ikut, mana yang tidak perlu ikut. Yang tidak perlu ikut ke medan jihad juga kan ada banyak yang harus mereka lakukan gitu. Ada banyak, luar biasa. Jadi semuanya ikut berperan. Semangat untuk melakukan inilah sebenarnya, semangat untuk berjuang inilah yang sebenarnya harus diwujudkan di dalam diri kita. Karena setiap saat kita di dalam keadaan berjuang, setiap saat masih ada peperangan, mesti ada medan yang harus kita taklukkan. Semangatnya harus tinggi gitu. Jadi ketika perang Tabuk itu diumumkan akan diberangkatkan pasukan ke sana, kan ada kalangan sahabat yang semangatnya tinggi datang gitu menghadap, ya Rasulullah saya mau ikut.
akan tetapi saya dalam keadaan kekurangan, saat ini saya tidak punya harta. Jadi kalau mau berangkat dia cuma bisa bawa diri, nggak ada senjata, nggak ada kendaraan. Sebagian dari mereka itu ada yang ditanggung oleh para agnia, diberikan kendaraan, diberikan senjata, diberikan perbekalan yang cukup. Ya meskipun cukupnya itu adalah cukup dalam hal yang dalam ukuran yang sangat minim ya. Artinya cukup untuk bisa hidup gitu, bukan cukup untuk bisa nambah kuat mereka, enggak. Cukup untuk bisa hidup. Itu ukuran yang sangat minim sebetulnya, apalagi untuk ukuran pasukan yang ke sana itu berangkat mau perang, bukan mau wisata. Mereka itu mau perang, bukan mau istirahat di sana. Mereka itu mau perang, bukan nanti di sana mereka mengerjakan aktivitas-aktivitas lain yang tidak ada hubungannya. Justru itu banyak yang bisa kemudian ikut, tapi banyak juga yang tidak bisa ikut karena habis sudah perbekalannya, habis sudah infak-infak dari kaum agnia untuk memberangkatkan mereka kehabisan. Semangat aja nggak akan bisa terlaksana gitu karena materi strateginya nggak ada. Jadinya apa? Ya menangislah para sahabat itu. Merasa sedih karena kesempatan untuk jihad fisabilillah tertutup buat mereka karena nggak ada materinya, meskipun mereka punya semangat yang tinggi. Nah, ini bedanya apa antara para sahabat dengan kita yang sekarang gitu kan. Mereka untuk perang aja semangat, bahkan ketika mereka tidak bisa diberangkatkan, tidak bisa berangkat gitu, tidak bisa ikut di dalam pasukan karena ada berbagai macam kendala seperti itu, ya mereka menangis, sedih itu. Kalau kita mungkin ya riang gembira gitu, bahkan kalau perlu ya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Kan banyak tuh cerita-cerita di luar negeri kalau mereka mencoba untuk menyiasati panggilan wajib militer. Ada yang kakinya sengaja dibuat patah gitu kan. Ada yang pura-pura gila gitu kan. Ada yang pura-pura kena penyakit menular segala macam. Itu ada banyak cerita-ceritanya di luar negeri seperti itu. Jadi kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin adalah perintah tentang kebenaran. Yang diminta adalah peribadatan hanya kepada Allah. Nah, ini jihadnya adalah ada di situ gitu. Ketika kita bilang bahwa kita melakukan segala sesuatunya itu hanya karena Allah, sholatnya juga misalnya nih, sholatnya juga hanya karena Allah gitu. Kenapa gitu kalau sholat karena Allah terus nggak dilihatin orang, terus kita jadi kendor semangatnya. Kenapa misalnya kalau kita mau sedekah karena Allah lillahi ta'ala tetapi nggak diumumin misalnya, terus kita jadi mikir-mikir gitu. Mau jadi sedekah apa enggak ya? Ini soalnya nggak diumumin ini. Mau jadi infak apa enggak nih? Mau jadi wakaf apa enggak nih? Ini nggak diumumin. Kalau nggak diumumin kan berarti nggak ada yang tahu. Terus kenapa kalau nggak ada yang tahu? Kan lillahi ta'ala. Nah, inilah semangatnya itu hilang gitu. Kenapa? Karena ada penyakit-penyakit di dalam hati. Makanya kesungguhan, kerelaan berkorban, keberanian segala macam itu yang terhimpun di dalam semangat kita untuk melakukan ibadah-ibadah itu mesti ada. Nah, ya, sarana berjuang yang berupa materi, strategi, semangat ini sebaiknya, idealnya adalah semuanya itu mestinya kita miliki. Kita punya materinya, kita punya strateginya, kita punya semangatnya. Nah, itu mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang kemarin sudah perlu di-highlight adalah ketika kita memiliki kesehatan, kita memiliki keluangan waktu, akan tetapi kita tidak punya strategi dan semangat untuk mempergunakannya. Kita tidak punya strategi dan semangat untuk memanfaatkan kesehatan dan keluangan waktu itu, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi kemenangan kita di dalam
perjuangan melawan keburukan, kebatilan, kejahatan. Gitu. Ini permasalahan besar karena apa? Kesehatan dan keluangan waktu itu biasanya kita pakai buat kesenangan pribadi, buat nyenang-nyenangin diri gitu. Emang nggak boleh? Ya boleh menyenangkan diri, akan tapi kalau dihitung dari strateginya itu meskipun semangatnya ada, kalau dihitung dari strateginya, memilih ibadah yang terbaik yang terbanyak, nah, itu yang jadi tanda tanya. Makanya inilah sarana berjuang yang mestinya kita sadari, kemudian kita coba untuk manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada yang berupa materi, ada yang berupa strategi, ada yang berupa semangat. Mesti kita ingat, mesti kita coba hidup-hidupkan, mesti coba kita pelihara dengan sebaik-baiknya supaya apa yang kita miliki ini, yang telah Allah kurniakan ini bisa bermanfaat buat kita di dalam perjuangan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.